Halo semuanya, salam Semanunggal. Selamat datang di video review buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari. Buku ini menjadi fenomena global karena cara uniknya dalam membahas sejarah manusia, dari awal peradaban hingga dunia modern. Tapi ini bukan buku sejarah biasa. Harari mengajari kita melihat sejarah dengan sudut pandang yang tidak biasa. Seringkali menantang asumsi kita tentang bagaimana manusia berkembang. Nah, karena buku ini sangat padat, saya akan membagi review ini menjadi dua part. Di part 1 ini, kita akan membahas dua bagian pertama, yaitu revolusi kognitif dan revolusi pertanian. Dua peristiwa besar ini telah mengubah nasib Homo sapiens selamanya. Jadi, kalau kalian penasaran, kenapa kita bisa berkembang pesat sementara spesies manusia lain punah? Atau kenapa pertanian justru bisa dianggap sebagai penipuan terbesar sejarah? Tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens hanyalah salah satu dari banyak spesies manusia di bumi. Kita hidup berdampingan dengan Neanderthal di Eropa, Homo erectus di Asia, dan Denisovan di daerah lain. Tapi, ada satu pertanyaan besar. Kenapa hanya kita yang bertahan? Neanderthal sebenarnya lebih kuat secara fisik dibanding kita. Tapi Homo sapiens memiliki salah satu keunggulan besar, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan bercerita. Ini adalah titik balik yang disebut Harari sebagai revolusi kognitif. Homo sapiens mulai mengembangkan bahasa yang jauh lebih kompleks daripada spesies manusia lain. Bayangkan dua kelompok manusia purba. Kelompok pertama hanya bisa mengatakan ada singa di dekat sungai. Tapi kelompok kedua, Homo sapiens, bisa mengatakan ada singa di dekat sungai. Tapi biasanya dia berburu di sore hari. Sebaiknya kita menunggu sampai malam atau cari jalur lain. Jelas, kelompok kedua lebih mungkin untuk bertahan hidup. Tapi yang lebih penting lagi, manusia mulai menggunakan bahasa untuk menceritakan mitos dan menciptakan kepercayaan kolektif. Kita mulai membicarakan roh leluhur, aturan sosial, atau dewa-dewi pelindung suku. Harari menyebut ini sebagai fiksi kolektif, sesuatu yang tidak nyata secara fisik, tapi bisa menyatukan banyak orang. Ini yang menarik. Semakin besar kelompok manusia, semakin sulit untuk menjaga persatuan. Hewan lain bisa hidup dalam kelompok kecil dengan aturan sederhana. Tapi manusia mulai menciptakan aturan berdasarkan mitos. Ini bisa berbentuk agama, hukum, atau bahkan ideologi politik. Coba pikirkan, negara, perusahaan, dan bahkan uang adalah bentuk mitos modern. Negara tidak benar-benar ada secara fisik. Itu hanya sekelompok orang yang setuju pada batas-batas wilayah dan hukum yang mereka buat. Begitu juga dengan uang. Selembar kertas 50.000 itu tidak lebih berharga dari selembar kertas kosong. Tapi kita percaya bahwa uang bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Ini adalah contoh kekuatan fiksi kolektif. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, revolusi pertanian. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia mulai bertani. Ini sering dianggap sebagai kemajuan besar. Tapi, Harari punya pandangan yang sangat berbeda. Dia menyebutnya sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Kenapa? Sebelum bertani, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka hanya bekerja beberapa jam sehari, makan berbagai jenis makanan, dan bisa berpindah tempat kalau lingkungan berubah. Tapi setelah bertani, mereka harus bekerja jauh lebih keras, membajak tanah, menanam, mengurus panen, dan hanya makan beberapa jenis tanaman, seperti gandum atau padi. Dan yang lebih parah, ketergantungan pada pertanian menyebabkan kelaparan lebih sering terjadi. Kalau hasil panen gagal, seluruh komunitas bisa kelaparan. Ini tidak terjadi pada pemburu pengumpul yang bisa mencari makanan di tempat lain.
Harari bahkan mengatakan bahwa bukan manusia yang mendomestikasi tanaman, tapi tanaman yang mendomestikasi manusia. Kita berpikir bahwa kita yang mengendalikan gandum, tapi faktanya kita malah mengabdikan hidup kita untuk menanam, memanen, dan menyebarkan bibitnya. Jadi, dalam dua bagian pertama ini, kita melihat bagaimana Homo sapiens bertahan karena kemampuan bercerita dan menciptakan mitos yang menyatukan komunitas besar. Lalu, pertanian mengubah cara hidup manusia, tapi juga membawa konsekuensi yang tidak selalu positif. Di part 2, kita akan masuk ke era revolusi sosial dan ekonomi. Kita akan membahas bagaimana manusia membangun peradaban besar, menciptakan sistem politik, dan bagaimana uang, agama, serta ideologi membentuk dunia kita yang sekarang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan part 2. Sampai jumpa di video berikutnya.